Ini. Nah, itu tanah gosok bagi si mayat, maka si mayat harus digali, pindahin ke tanah umum atau punya uji atau wakaf untuk PPU, tanah pemakaman umum. Atau sama jika dikubur pada memakai kain kafan gosok, sama juga. Gali, kemarin punya kain kafan orang main diambil aja. Punya kain kafan ini yang apa namanya diambil dari toko temennya nggak pakai izin. Bukan maling, bedanya tipis nih gosok sama maling ya. Bedanya tipis. Kalau gosok pakai nggak pakai izin. Kalau maling pakai nggak balikin. Gampangannya begitu, gampangannya. Gosok ini dosa besar gosok, kecuali misalnya nih saya pakai sendal Bang JB nggak pakai izin dah. Temen pakai aja udah sendal Bang JB. Gosok itu dosa. Ulama bilang tuh gosok termasuk dosa besar. Berarti bahaya gak? Bahaya. Pakai aja udah. Dosa, saya berdosa. Kecuali saya yakin ulima ridhahu. Saya tahu nih Bang JB mah pasti ridho sendal dipakai sama saya. Nah itu nggak jadi hukum gosok, hilang hukum gosoknya. Artinya tidak terkena hukum haram. Begitu. Di antaranya lagi yang harus digali, jika ada seorang yang kafir meninggal dikubur di tanah haram, di pemakaman Mekah, tanah haram, Masjidil Haram atau sekitarnya, itu kan tanah haram tuh. Ada orang kafir kubur itu, harus digali, wajib digali, nggak boleh dikubur di tanah haram. Itu tanah suci di sana. Nggak boleh orang yang najis dikubur di sana. Artinya bukan orang muslim dikubur di sana, nggak boleh. Jadi orang kafir harus dipindahkan. Di antaranya lagi jika takut digali. Takut digali ada kalanya dengan binatang buas, berkatu di dalam, kadang ada aja kali begitu di tanah-tanah yang seperti itu, maka harus dipindahkan. Sama juga di antaranya dikubur di pekuburan yang di situ tuh kadang keseringan banjir. Nah tanahnya jadi gembur. Nah longsor ke bawah atau mah ya banjir. Nah itu boleh digali untuk dipindahkan jenazahnya. Kemudian masuk yang pertama. Yang pertama lil ghusli idza lam yataghayyar. Yang pertama digalinya itu kuburan si mayat, dari kuburannya hukum wajib. Sebab apa? Untuk dimandikan. Jika dikuburkannya belum dimandikan. Yang pertama untuk dimandikan jika belum berubah, jika belum berubah jenazahnya atau jika belum berubah mayatnya, boleh. Untuk yang pertama untuk dimandikan jika mayatnya belum berubah. Belum berubah di sini maksudnya belum bau bangke. Nah, berubah, iya. Kalau baru sehari kan belum terlalu dah. Masih harus digali dimandiin. Nah batasannya biasanya kalau kita mau tahu tuh ahlul khibrah. Ahlul khibrah ini orang-orang kuncen yang tahu berapa harinya. Kita nggak bisa nentuin karena kalau yang urusan begitu tuh ahlul khibrah ada bagiannya. In lam yataghayyar, jika belum berubah. Sama juga kalau nggak ada air, nggak dimandiin. Orang-orang ada mayat nggak ada air untuk memandikan, langsung dikuburkan, sama harus digali, diangkat itu jenazah, kemudian ditayamumkan, wajib hukumnya, ya, wajib. Yang kedua untuk dihadapkan ke arah kiblat, untuk diarahkan ke arah kiblat. Yang kedua untuk diarahkan ke arah kiblat jika belum berubah
mayatnya. Jika belum berubah mayatnya atau jenazahnya boleh. Jika belum berubah mayatnya. Ini sama juga nih. Ya kalau udah berubah mayatnya udah. Ya jangan gali ya, udah hancur. Ya jangan. Ya, udah tutup aja lagi udah. Nggak usah. Yang ketiga, jika ada harta terkubur bareng dengan si mayit. Jika ada harta terkubur bareng dengan si mayit. Jika ada harta terkubur bareng si mayit atau dengan si mayit. Ya, terkubur bareng sama si mayit. Walaupun hanya sedikit. Baik dari peninggalannya sendiri atau punya orang lain, tetap ya. Sekalipun tidak diminta ame pemiliknya dan tidak di wa in lam yatlubhu ma lam yusamih, sekalipun tidak diminta dan tidak juga dia mendapatkan kerelaan ya. Nah ini jika dia nggak ketelan oleh si mayit, artinya masuk ke dalam tubuh nih, yang terkubur sekarang yang masuk ke dalam tubuh ada di perut. Kalau ketelan, jika tuh harta punyanya dia, jangan digali, jangan dibelek. Kalau punyanya orang, begitu juga jangan dibelek perutnya, kecuali orang pemilik harta itu minta. Ini jenazah pernah nelan emas punya orang lain. Si Z punya emas 5 gram. Si Umar meninggal. Emasnya Z telan namanya si Umar. Lagi main umpet-umpetan, masukin mulut, udah ketelan. Punyanya si Z. Kalau si Z minta ketika Umar belek, ketika Umar meninggal, paham ya? Kalau enggak boleh di belek. Ya. Ini dia nih. Kalau enggak. Kalau diminta harus digali dan diberikan kepada pemiliknya. Yang terakhir, keempat, ketika seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil. Ketika seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil dan ada kemungkinan hidup janinnya. Dan ada kemungkinan hidup janinnya. Dan ada kemungkinan hidup janinnya. Jika ada kemungkinan hidup janinnya. Kalau nggak ada kemungkinan seperti apa? Nggak ada kemungkinan. Jadi kalau ada kemungkinan hidupnya jika seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil yang umur kehamilannya sudah mencapai 6 bulan. Kalau 6 bulan tuh ada kemungkinan lahir prematur. Kalau masih 4 bulan, ya jangan, nggak usah gitu ya. In amkana baga'u hayatihi ba'da syakki batnil bi an yakuna lahu sittatu ashhurin aw aktsar, wajib syak, wajib digali dan dibelek perutnya seorang wanita yang sedang hamil tersebut. Wa illa, kalau enggak maka ditinggalin, biarin aja. Ditinggalin ibunya tanpa dikubur sampai yang meninggal, sampai janinnya juga ikut meninggal. Kalau belum 4 bulan, belum 6 bulan. Karena kalau 4 bulan ada kemungkinan lahir, hidup enggak. Minimum wanita hamil itu 6 bulan. 6 bulannya segini kali itu bayi.
Kecil, prematur. Beratnya 9 on kali. Tapi 900 on sekilo sih kayaknya kurang ya. 8 bulan kali dah. Nah inilah daripada apa-apa yang diperbolehkan untuk digali kembali kuburan orang yang telah wafat. Paham ya? Belum dimandiin, diarahin ke kiblat. Terus kalau ada harta ikut ke kubur bareng sama si jenazah. Yang keempat, wanita yang hamil meninggal dan ada kemungkinan janinnya hidup, dengan catatan janinnya harus berada di atas 6 bulan. Ada yang perlu dibahas? Ya. Yang waktu kejadian di daerah Jawa Barat itu kan dibuang ke kali. Pas itu kan udah 3 hari atau 4 hari ditemuin langsung dimakamin karena takut keburu-buru. Beberapa hari kemudian baru ketahuan yang identifikasi itu anaknya hidup. Iya, maksudnya yang dikubur itu anaknya boleh dipindah. Maksudnya gimana? Anak boleh dipindah? Jadi anaknya dibuang ke kali itu udah sekitar 3 hari ketahuan karena takut keburu busuk itu langsung dimakamin. Beberapa hari kemudian orang tuanya tahu kalau itu emang anaknya gitu yang hilang. Udah dikubur kan? Udah dikubur. Dipindahin. Kenapa dipindahin sebabnya? Karena waktu itu orangnya orang mana gitu, lain wilayah, nah dibuangnya jauh. Nah ini kan nggak boleh kalau bukan 4 keadaan ini. Nggak boleh. Kecuali ada sebab musabab seperti takut longsor. Kan kemarin pernah dibahas tuh, dipindahkan setelah dikafani dan disolati pada 3-4 tempat, Masjidil Haram, di Aqsa, Madinah, ama di pekuburan orang-orang soleh boleh. Tapi sebelum dimakamkan, kalau udah dimakamkan dipindahin nggak boleh, kecuali darurat yang 4 dan beberapa yang anda sebutin tadi. Gitu. Dipindahin sembarangan begitu nggak boleh lah, apalagi udah dimakamkan. Sebelum dimakamkan aja tidak diperbolehkan, kecuali pada 4 tempat itu yang kemarin pernah kita bahas. Gitu. Ada lagi?